Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan software Air Commander pada materi ANOVA. Langsung saja kita ke contoh kasus yang pertama. Untuk contoh kasus yang pertama yaitu toko Sumber Abadi merupakan toko yang menjual berbagai jenis sembako. Toko tersebut ingin mengetahui rata-rata tingkat keuntungan penjualan berbagai sembako seperti beras, tepung, kecap, gula, dan telur. Maka dilakukanlah pengamatan. Berikut data yang disajikan. Nah, di sini kita langsung saja ke softwarenya. Pertama-tama kita buat dataset baru dulu dengan cara pilih data, lalu klik new dataset. Untuk namanya kita beri nama ANOVA. Lalu kalau sudah klik OK. Nah, di sini ada add row dan add column. Untuk kolomnya kita tambahkan lagi satu. Lalu kolom pertama kita beri nama skor. Dan kolom kedua kita beri nama varietas. Nah, untuk barisnya atau row-nya kita harus menambahkan baris sesuai banyaknya data yang ada di contoh kasus. Di sini diketahui banyaknya data di contoh kasus yaitu 30. Kita tambahkan barisnya menjadi 30. Sudah, kita masukkan data-datanya. Di sini saya sudah menyiapkan salinan datanya untuk menghemat waktu. Nah, jadi cara menginput datanya itu menurun secara vertikal ya, ke bawah. Mulai dari beras ke bawah, baru lanjut ke tepung, ke bawah lagi kecap, gula, dan telur, seterusnya. Dan untuk varietas juga sudah saya siapkan. Nah, untuk varietas ini kita melabelkan setiap data yang diteliti. Misalkan beras kita labelkan dengan 1, lalu tepung kita labelkan dengan 2, kecap kita labelkan dengan 3, gula itu 4, dan telur itu 5. Sini kita isi varietas setiap data sesuai dengan tipe datanya. Selanjutnya kalau sudah terisi semua, klik OK. Nah, selanjutnya adalah kita ke data, lalu pilih manage variable in active dataset dan pilih bin numeric variable. Lalu pada pilihan ini kita pilih varietas dan number of bins-nya kita geser sesuai banyaknya data yang diteliti. Karena di sini ada 5 data, kita pilih 5. Lalu klik OK. Nah, untuk data yang pertama yaitu beras. Lalu data kedua ada tepung. Lalu yang ketiga ada kecap. Dan yang keempat ada gula. Lalu yang terakhir adalah telur. Nah, kalau sudah klik OK. Selanjutnya adalah kita ke statistik. Pilih means. Lalu klik one way ANOVA. Pada respons variabel kita pilih yang skor. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Mari coba kita samakan dengan yang di modul. Nah, di sini di software derajat bebas nilai tengah kolomnya yaitu 4. Sudah sama seperti yang di modul. Dan derajat bebas galatnya 25, sama juga seperti yang di modul. Lalu untuk JKK-nya atau jumlah kuadrat kolomnya di sini 168, 168, dan yang di modul 167,66. Ini sama saja sebenarnya, cuma yang di software itu dibulatkan. Lalu untuk JKG-nya atau jumlah kuadrat galatnya di software 4134. Dan di modul 4133,84. Ini juga dibulatkan di software. Lalu untuk kuadrat tengahnya
di software 41,92 dan di modul 41,91. Ini sama juga, di software dibulatkan. Dan selanjutnya kuadrat tengah galatnya di software itu 165,35 dan di modulnya 165,35. Ini sudah sesuai. Selanjutnya untuk F hitung di software yaitu 0,253 dan di modul 0,2534. Ini sama juga karena di software itu dibulatkan. Lalu untuk selanjutnya, nah untuk keputusannya yaitu H0 diterima dan H1 ditolak karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Dan untuk kesimpulannya yaitu rata-rata tingkat keuntungan kelima varietas sembako itu sama. Nah, sekian untuk tutorial contoh kasus pertama. Selanjutnya yaitu contoh kasus kedua. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh kasus kedua. Di contoh kasus kedua ini sedikit berbeda karena datanya tidak sama. Bisa dilihat dari tabelnya sendiri banyak data-data yang kosong atau tidak terisi. Makanya dinamakan satu arah data tidak sama. Lalu untuk soalnya, toko Segaraya merupakan toko yang menjual berbagai jenis buah. Toko tersebut ingin mengetahui rata-rata tingkat keuntungan dari penjualan berbagai buah, seperti apel, nanas, mangga, anggur, melon, dan leci. Maka dilakukanlah pengamatan. Berikut data yang disajikan. Langsung saja kita ke software-nya. Kita buat dataset baru lagi. Pilih data, lalu new dataset. Kita namakan ANOVA lagi. Lalu klik OK. Lalu tambahkan kolomnya 1. Kita beri nama kolom pertama yaitu skor dan kolom kedua yaitu varietas. Untuk barisnya di sini seluruh datanya itu berjumlahkan 30. Maka kita tambahkan barisnya menjadi 30. Nah, kalau sudah kita isi datanya. Untuk yang contoh kasus 2 juga saya sudah menyiapkan salinannya agar lebih cepat. Dan varietasnya juga sudah saya siapkan. Nah, karena di sini datanya ada 6, jadi varietasnya sampai 6. Lalu kalau sudah terisi semua, klik OK. Dan kita ubah bin numeric terlebih dahulu. Kita pilih data, lalu pilih manage variable in active dataset, dan pilih bin numeric variable. Lalu pada pilihan variable to bin, kita pilih varietas. Dan untuk number of bins-nya, karena di sini ada 6 data, kita geser sampai ke 6. Lalu klik OK. Nah, untuk data yang pertama yaitu ada apel, dan yang kedua ada nanas, lalu yang ketiga ada mangga, yang keempat ada anggur, yang kelima ada melon, lalu yang terakhir ada leci. Kalau sudah, klik OK lagi. Dan kita ke statistik, lalu pilih means dan pilih one way ANOVA. Lalu pada respon variabel kita pilih skor dan klik OK. Di sini sudah muncul outputnya. Kita samakan dengan yang di modul terlebih dahulu. Untuk derajat bebas kolomnya di sini di software yaitu 5 dan di modul itu 5, sudah sama. Dan derajat bebas galatnya di software 24 dan di modul juga 24, sudah sama juga. Dan untuk
jumlah kuadrat kolomnya di software ini 823 dan di modul ini 822,8. Sama juga karena di software dibulatkan. Lalu untuk JKG-nya atau jumlah kuadrat galatnya yaitu di software diketahui 3474 dan yang di modul juga 3474, sudah sesuai. Lalu untuk kuadrat tengahnya, kuadrat tengah kolom di software yaitu 164,6 dan yang di modul 164,56. Ini juga sudah sama karena di software dibulatkan jadi 6. Dan selanjutnya untuk kuadrat tengah galatnya yaitu di software diketahui 144,8 dan yang di modul diketahui 144,75. Sama juga seperti sebelumnya karena di software dibulatkan jadi 144,8. Lalu untuk F hitungnya di sini diketahui dari software yaitu 1,137 dan yang di modul 1,1369. Sudah sesuai karena di software juga dibulatkan. Lalu untuk selanjutnya pada keputusannya yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Karena F hitung di sini 1,1369 dan F table-nya 2,78. Jadi lebih besar F table-nya. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan kesimpulannya yaitu rata-rata tingkat keuntungan ke-6 varietas buah adalah sama. Sekian untuk tutorial contoh kasus kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.